Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan ya. Jumpa lagi di channel saya, channel Indusilo kawan-kawan ya. Kali ini saya akan mengabarkan kembali info tentang kesehatan kawan-kawan ya, yaitu kejadian yang terjadi di kemarin di Korea Selatan, kemudian tragedi yang terjadi juga di Kanjuruhan kawan-kawan ya, yang mungkin kebanyakan korban itu terjadi akibat dari kekurangan oksigen. Kenapa ini bisa terjadi kawan-kawan ya? Ikuti penjelasan dari saya dari sisi kesehatan kawan-kawan ya. Kejadian-kejadian seperti perayaan Halloween kemudian Kanjuruhan itu penyebab meninggal dunia itu adalah kekurangan oksigen kawan-kawan ya, akibat penumpukan suatu massa. Sebanyak ratusan orang tewas kawan-kawan ya dalam tragedi juga di Kanjuruhan maupun tragedi Halloween yang terjadi di Itaewon, Korea Selatan pada Sabtu 29 Oktober 2022. Kejadian ini bermula saat warga memadati kawasan Itaewon kawan-kawan ya, menggunakan sejumlah kostum horor karena ini sebuah perayaan ya. Ini kebanyakan dari mereka sangat bersemangat dan merayakan kegembiraan karena usai terhalang dari pandemi COVID-19, sehingga pesta ini 3 tahun tidak dilaksanakan. Kemudian menjelang malam, warga ini semakin banyak yang berkumpul hingga akhirnya sekitar pukul 22.20 setempat ini kondisi semakin parah. Salah satu jalan yang sempit kemudian menanjak ini membuat penumpukan dari massa kawan-kawan ya, dari depan dan dari belakang saling dorong, kemudian ada yang sesak nafas, kemudian yang bisa juga terjadi kekurangan oksigen, kemudian tidak kuat akhirnya jatuh kawan-kawan ya. Dan ini banyak yang terjadi henti jantung. Pada orang yang berkerumun itu biasanya mendapatkan tekanan dari kanan dan sisi kanan kiri kita kawan-kawan ya, yang sehingga menyebabkan sesak nafas ya. Tekanan sering meningkat secara bertahap. Jika seseorang sudah jatuh ke tanah, tidak akan ada ruang bagi mereka itu untuk bangun kembali kawan-kawan ya. Sulit karena sudah penumpukan massa. Tumpukan bisa terjadi dan itu membuat siapapun di bawahnya beresiko mengalami sesak nafas dan cedera, mungkin cedera pada badan kita, atau crowd surf atau crowd crash sering terjadi di tempat yang terlalu banyak orang kawan-kawan ya, atau berkerumun di suatu tempat dalam posisi yang sempit kawan-kawan ya. Hal ini dapat terjadi mungkin di gerbang pintu masuk atau keluarnya terbatas dan jalan-jalan yang terlalu sempit atau kecil kawan-kawan ya. Tips terbaik untuk kita melakukan perlindungan terhadap diri kita kawan-kawan ya, saat ada tekanan kanan kiri ya, mungkin dari atas ya, saat kerumunan ya atau orang banyak, itu sebisa mungkin kita melindungi diri kita dengan tangan kita yang kuat ya, yang intinya melindungi paru, bagian paru dan jantung kita kawan-kawan ya. Jadi kuat seperti ini ya. Kemudian kalau kita sampai terjatuh, itu posisinya pun harus tetap seperti ini kawan-kawan ya. Kita miring ya, pertahankan seperti ini, miring dan kuat. Oke, jangan sampai tengkurap atau kita terlentang, sangat berbahaya. Jadi miring, lindungi bagian paru dan jantung kita kawan-kawan ya. Jadi seperti ini. Kalau memang berdiri seperti ini kawan-kawan ya, tahan yang kuat kanan kiri. Itu ya tips untuk melindungi jantung dan paru kita bagian dada depan ya, sebisa mungkin kawan-kawan ya. Nih, kronologi dari 151 ini bisa lebih ya kawan-kawan ya. Terakhir di pesta Halloween itu di Itaewon, Korea Selatan. Ini juga terjadi karena kekurangan oksigen kawan-kawan ya, sehingga menyebabkan apa yang terjadi? Oksigen yang kurang dari 5-8 menit ke otak itu akan terjadi kecacatan permanen dan juga bisa kematian sel otak, sehingga menyebabkan kematian. Apa yang terjadi pada otak? Hipoksia adalah suatu kondisi rendahnya kadar oksigen kawan-kawan ya di dalam sel-sel tubuh. Akibatnya sel-sel tubuh di seluruh bagian tubuh kita tidak dapat berfungsi dengan normal kawan-kawan ya. Jadi hipoksia perlu diwaspadai ya, karena jika dibiarkan kondisi ini bisa menyebabkan kematian kawan-kawan ya.
jaringan dan kerusakan organ tubuh. Normalnya itu oksigen yang diperoleh dari proses bernafas seperti kita ini ya, ada ekspirasi akan diangkut oleh darah dari paru-paru menuju ke jantung dan kemudian ke seluruh tubuh. Selanjutnya jantung akan memompa darah yang kayak oksigen ke seluruh tubuh kawan-kawan ya, melalui pembuluh darah. Hipoksia terjadi saat oksigen tidak sampai ke sel-sel yang ada di dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan kadar oksigen di dalam organ tubuh akan lemah kawan-kawan ya. Tubuh menurun dan diikuti dengan kemunculan berbagai keluhan kawan-kawan ya. Gejalanya biasanya diikuti oleh kebiruan di bibir, ujung-ujung tangan ya. Kekurangan oksigen ini menyebabkan hipoksemia. Oksigen dalam darah kurang, membuat penurunan kadar oksigen dalam darah yang menyebabkan biasanya sakit kepala, kesulitan bernafas, sampai kulit mengalami kebiruan kawan-kawan ya. Tergantung pada tingkat keparahan dan durasi. Hipoksemia dapat menyebabkan gejala ringan sampai menyebabkan kematian kawan-kawan ya. Ada beberapa respons yang akan dialami tubuh saat kekurangan oksigen, yakni biasanya 30-180 detik pertama tubuh mulai kehilangan kesadaran. 1 menit sel-sel otak mulai mati. 3 menit neuron akan mengalami kerusakan yang lebih luas dan kerusakan otak yang parah akan terjadi. 10 menit kemudian, meski tetap hidup, kerusakan otak jangka panjang tak bisa dihindari. 15 sampai 10 menit ini sangat mustahil untuk hidup kawan-kawan ya. Sebagian besar karena kekurangan oksigen memiliki penyebab langsung dan jelas kawan-kawan ya. Seseorang berisiko kekurangan oksigen dalam beberapa keadaan termasuk gejala hipoksia yang umum terjadi yaitu nafas menjadi cepat. Nih kawan ya, sesak nafas, sakit kepala, pandangan kabur, detak jantung menjadi cepat atau menjadi lambat. Kulit, kuku, dan bibir berwarna kebiruan atau disebut sianosis, atau justru berwarna merah gelap seperti ceri, lemas, linglung, hilang kesadaran, dan keringat berlebihan kawan-kawan ya. Batuk, sulit bicara, menyebabkan hipoksia. Hipoksia penyakit paru-paru seperti bronkitis juga bisa terjadi, PPOK, hipertensi, pulmonal, edema paru, emfisema, pneumonia, pneumotoraks, kanker paru, dan COVID-19. Atau penyakit jantung, kekurangan oksigen akibat terjebak di suatu kebakaran kawan-kawan ya. Berada di tempat dengan suhu dingin atau tenggelam. Kemudian bisa juga henti jantung atau henti pernafasan karena kecelakaan, stroke, dan peristiwa serupa tenggelam, tersedak, aritmia jantung, terlalu banyak menghirup karbon dioksida, tekanan darah sangat rendah, keracunan, termasuk overdosis obat. Juga cedera terkait kelahiran pada bayi baru lahir. Bila melihat seseorang merasa sesak atau sulit bernafas, lemas, atau tiba-tiba tidak dapat bicara, linglung, atau kejang, segera bawa ke unit kesehatan terdekat atau pelayanan kesehatan terdekat atau IGD agar mendapatkan penanganan medis kawan-kawan ya. Apa yang perlu tindakan pertama yang kita lakukan? Yaitu seperti yang terjadi pada di Korea Selatan kemarin atau di Kanjuruhan. Yang sangat penting pada kejadian kemarin adalah pertolongan pertama adalah resusitasi jantung paru kawan-kawan ya, atau RJP, atau disebut pijat jantung kawan-kawan ya. Sebanyak berapa kali? 100 kali per menit kawan-kawan ya. Ini contohnya kawan-kawan. Sebenarnya ini sudah bahas pada konten saya sebelumnya kawan-kawan ya. Ini saat pertama kita lihat bolehlah kalau kita bisa meraba nadi. Kalau nadi tidak ada, lakukan pijat jantung kawan-kawan ya. 100 kali per menit, kedalaman 5 cm kalau dewasa kawan-kawan ya. Seperti ini. Kalau memang kesulitan mencari nadi, sudah dipompa saja kawan-kawan ya, sampai petugas menggantikan atau pasien sadar kawan-kawan ya. Itu ya kawan-kawan ya. Kalau memang ragu,
Di sini kan ada denyut nadi. Kalau memang tidak ada kesulitan, itu pompa aja daerah sternum atau tulang dada bagian tengah ini ya, seperti ini. Oke, kita tekan tengah ini ya, dari samping. Ini contohnya, atau video saya sebelumnya. Nanti bisa dilihat kawan-kawan ya di konten saya teknik RJP yang mudah kawan-kawan ya. Sebenarnya 30 tekanan kemudian 2 kali tiupan kawan-kawan ya. Karena terjadi COVID-19, kalau ragu untuk melakukan mut-to-mut atau bantuan nafas, lebih baik dipompa saja. Seperti yang kejadian masal kemarin. Itu RJP sangat penting sekali kawan-kawan ya. Jadi dipompa terus, semua diajarkan kepada masyarakat ya, pada warga setempat yang bisa memompa, karena petugas kesehatan kewalahan, jadi tidak kekurangan sehingga perlu adanya bantuan dari warga diajari. Inilah pentingnya RJP atau pentingnya pompa jantung kawan-kawan ya, untuk memompa darah yang kandungan oksigennya dalam darahnya bisa nanti tersebar ke seluruh sel. Itu ya kawan-kawan ya, sehingga pentingnya RJP itu kita lakukan terus-menerus kawan-kawan ya. Sampai kapan? Sampai sadar atau petugas kesehatan yang menggantikan. Begitu ya kawan-kawan ya, sangat pentingnya RJP atau waktu emas ya. Biasanya ini kurang lebih 5-8 menit pertama pertolongan pada henti jantung harus kita lakukan, yaitu resusitasi jantung paru. Sangat penting ini kawan-kawan ya. Jadi perlu semua orang istilahnya itu harus bisa melakukan resusitasi atau pijat jantung kawan-kawan ya. Karena sangat penting, antara kurang lebih 3-8 menit perlu pertolongan pertama segera. Semoga info ini bermanfaat ya kawan-kawan ya. Bisa kita pelajari bersama apa yang terjadi di kejadian Kanjuruhan maupun di tragedi Halloween di Korea Selatan ya kawan-kawan ya. Demikian ya kawan-kawan ya, info kesehatan dari saya tentang kekurangan oksigen maupun henti jantung yang sangat penting untuk dilakukan pertolongan pertama. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.